Assalamualaikum Warden. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita akan masuk sesi wawancara pra observasi, di mana di sini saya akan melaksanakan observasi itu menanyakan ke Ibu kira-kira apa yang kapan kira-kira waktu pelaksanaan pembelajarannya Ibu. Proses pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. 21 Februari 2024. Baik Bu, kira-kira pembelajaran apa saja yang akan diajarkan pada waktu itu? Saya akan mengajarkan tema 8, lingkungan sahabat kita, tema 3, pembelajaran ke-1. Berarti di sini tema 7, subtema 3. Tujuan pembelajarannya Ibu yang akan dicapai ada berapa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada 2, yaitu yang pertama dengan menyimak video pembelajaran peserta didik dapat memahami tahap-tahap dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasasi. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Berarti ada 2 ya Bu. Yang pertama itu tadi menyimak video, terus yang kedua berdiskusi, terus dilanjutkan dengan presentasi. Baik Bu, saya akan menanyakan lagi, kira-kira area pengembangan apa saja yang akan hendak dicapai dalam pembelajarannya nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai nanti yaitu keaktifan siswa, metode pembelajaran, dan keaktifan siswa, metode pembelajaran. Jadi ada 3 ya Bu, ada pengembangannya yaitu keaktifan siswa, pengelolaan kelas, dan metode pembelajaran pada saat berlangsung. Baik Bu, saya akan lanjut lagi. Kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan pada saat pembelajarannya nanti? Metode yang akan digunakan nanti yaitu metode saintifik dan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan KSR atau kompetensi sosial emosional. Baik Bu, jadi di sini ada metodenya yaitu saintifik. Terus strategi yang kedua yaitu model berdiferensiasi dan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kira-kira yang berdiferensiasi itu di sini seperti apa Bu? Sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya audio, visual, dan kinestetik. Jadi nanti Ibu akan bagi 3 kelompok ya. Ada audio, yang mana siswa visual, yang mana kinestetik. Mungkin sampai di sinilah observasi dari saya Bu. Mungkin kita akan ketemu pada saat observasi di dalam kelas. Terima kasih banyak teman-teman.
gambar di kertas ini ya. Apakah senang? Apakah sedih? Apakah saat ini? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah marah? Kecewa atau bagaimana? Silakan Dewi. Pari. Coba selesai benak. Coba dijelaskan Pari kenapa Pak Santa saat ini senang? Karena pembelajaran ini menyenangkan. Pembelajaran ini menyenangkan ya. Kanan. Coba Ishak. Coba tempelnya di depan. Dan di sini kelompok visual dan ini adalah kelompok kinestetik. Sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Tahapan. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara. Siklus air. Siklus air. Apa saja yang termasuk siklus air? Sirkulasi. Sirkulasi, apa lagi? Menguap. Atau itu menguap ada istilah lainnya yang lain disebut dengan apa? Apa? Menguap. Evaporasi atau penguapan. Relax saja ya, Nana. Kayak air. Didengar musiknya. Anggap kita ada di situ. Air yang jernih. Ya. Air atau air bersih. Syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Syarat-syarat air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Jernih, tidak berasa, tidak berbau. Ya, selanjutnya. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian bersih dan jelas. Syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak. Syarat-syarat air layak digunakan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syarat-syarat air yang Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu syarat-syarat air yang bersih. Nah, sebenarnya syarat-syarat air yang bersih itu ada 3. Yang pertama ada persyaratan secara fisik. Yang mana itu dikatakan persyaratan secara fisik? Misalnya tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa, tidak berbau. Setelah kita mempelajari, setelah kita belajar pada hari ini, misalnya senang, apa lagi? Gembira, menyenangkan. Ya, kita harus tetap disiplin.
Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Maaf untuk hari ini saya mengganggu aktivitas Ibu di dalam kelas karena kita akan mengadakan pasca observasi. Sebelumnya saya pernah menyampaikan ke Ibu Adrani bahwa kita akan melakukan pasca observasi setelah observasi dan observasi di dalam kelas. Dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Adrani untuk maksudnya merefleksi pembelajaran Ibu di dalam kelas. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu pada saat saya observasi di dalam kelas? Baik Bu, saya langsung jawab saja. Alhamdulillah, perasaan saya lebih senang dan lebih semangat lagi untuk mempelajari yang mana ini pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mana model pembelajaran itu berdiferensiasi yang baru Ibu dapatkan. Kira-kira apa yang Ibu terapkan di situ? Apakah ada hal baru? Maksudnya dilihat dari perkembangan siswa di situ. Apakah ada hal baru? Maksudnya dari segi pengelompokannya atau bagaimana berdiferensiasi itu sesuai dengan apanya lagi? Ada yang apakah itu suatu yang menyenangkan karena bagi siswa? Ya, dan yang saya bisa terapkan ke siswa yaitu pembelajaran diferensiasi yang mana ini merupakan artinya mengelompokkan siswa berdasarkan jenis, artinya menyenangkan siswa. Misalnya ada siswa yang suka audio, visual, dan kinestetik. Dan ini merupakan hal baru bagi saya yang baru pertama yang saya dapatkan. Ya, betul Bu. Saya juga memperhatikan Ibu pada saat mengajar. Pada saat itu Ibu mengintegrasikan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Apakah siswa di situ terlihat aktif waktu itu, Bu? Betul-betul. Bagaimana waktu Ibu refleksi siswa? Bagaimana perasaannya waktu itu, Bu? Perasaan siswa pada waktu itu, Bu, alhamdulillah senang, terlibat sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, seperti itu. Apakah waktu Ibu mengajarkan itu maksudnya ada kendala dari apakah dari segi siswa atau yang lain? Ada kendala dari kendala videonya apa tidak bisa terputar waktu itu? Iya, dari waktu pada saat pemutaran video di sini terkendala karena jaringan. Iya. Ya, saya juga memperhatikan itu hari pada saat mau pengambilan video karena di sini jaringan yang tidak memungkinkan, akhirnya terkendala di jaringan. Ibu lakukan dalam mengembangkan pembelajaran itu di dalam kelas. Apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin memperbaiki pembelajaran saya di dalam kelas dengan cara menggali ilmu lagi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti PNM atau mengikuti kegiatan KKG kelompok kerja guru, dan juga ingin mencari sumber-sumber lain yang bisa dipelajari, yaitu misalnya melalui media sosial di YouTube dan media lainnya. Itulah pengembangan yang akan Ibu lakukan tadi, seperti misalnya belajar di PMM, mencari sumber-sumber lain misalnya di media sosial yaitu YouTube atau media-media lainnya. Mungkin itulah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nantinya setelah melakukan observasi di dalam kelas. Terima kasih Bu. Mungkin inilah pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Terkait penilaian posisi pasca observasi dari kelas bawah, tadi terlihat percakapannya sudah sangat baik. Ibu Umrah menggali informasi, menggali kompetensi dari rekannya terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian fokus pada solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian saya lihat juga Ibu Umrah tidak memberikan umpan balik yang luar biasa, tidak menyalahkan tetapi memberikan dukungan. Itu sangat penting bagi seorang coach
Jadi pada saat melakukan coaching itu harus ada kesadaran bersama bahwa untuk mencapai suatu solusi dari kompetensi yang dimiliki, kembangkan kompetensi, karena ibu sebenarnya bisa hanya saja mungkin pemahamannya belum terlalu. Sudah ada Ibu Umrah yang akan menuntun ibu dalam menerapkan hal itu. Mungkin dari saya itu cukup. Sekian saya berapresiasi yang lebih besar terkait coaching.